semakin maju. Selanjutnya, perkembangan hukum dunia maya menghasilkan beberapa subtopik dan cyber law seperti hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, fitnah, hacking, virus, dan illegal access. Cyber juga membahas tentang regulasi sumber daya internet, perlindungan konsumen, dan e-commerce, e-government. Cyber law sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah dan penanganan tindak pidana elektronik seperti kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di dunia maya, cyber law sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan. Cyber law juga terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Sejarah perkembangan cyber law di Indonesia mulai diinisiasi sebelum tahun 1999 yang menyinggung tentang transaksi elektronik. Cyber law pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-Undang ITE ini menjadi dasar hukum untuk penanganan tindak pidana di dunia maya seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoax, penghinaan, dan ujaran kebencian. Pada tahun 2016, Undang-Undang ITE mengalami beberapa perubahan, termasuk penambahan pasal-pasal baru yang mengatur tentang kejahatan cyber, seperti penyebaran pornografi, peretasan, dan kejahatan terorisme yang dilakukan melalui internet. Selain Undang-Undang ITE, ada beberapa peraturan lain yang mengatur tentang kejahatan cyber, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penanganan kejahatan di bidang teknologi informasi. Meskipun sudah beberapa aturan yang mengatur tentang kejahatan cyber, namun perkembangan cyber law di Indonesia masih dianggap belum maju. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya penggunaan internet di seluruh Indonesia. Asas-asas cyber law. Nama subjektif territoriality atau asas penekanan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian sengketa hukum juga dilakukan di negara tempat perbuatan dilakukan. Yang kedua, national sovereignty. Asas ini menunjukkan bahwa suatu negara berhak untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia maya di wilayah masing-masing. Selanjutnya, non-discrimination. Asas ini menunjukkan bahwa segala bentuk diskriminasi di dunia harus dihindari, seperti diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya, freedom of expression. Asas ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi di dunia maya, namun tetap dalam batas yang wajar dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, access to information. Asas ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk mengakses informasi di dunia maya secara bebas dan terbuka. Selanjutnya, privasi. Asas ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas privasi di dunia maya dan tidak boleh ada pihak lain yang menyalahgunakan informasi pribadi yang dimilikinya. Asas-asas tersebut dasar dalam pembuatan peraturan dan penyelesaian sengketa di dunia maya. Selain itu, asas-asas tersebut juga berperan dalam mencegah hak dan kepentingan setiap orang menggunakan dunia maya. Terima kasih, Bu. Oke, baiklah. Itu tadi presentasi dari Buya Puji Astuti ya tentang sumber laut. Oke, selanjutnya bisa dilanjut lagi bagi yang mau presentasi sebelum kita menunggu azan maghrib ya. Saya izin share ya mungkin ya. Eh, Cuman sedikit sih, 4 slide doang kayaknya.
Oke, Aji Sabto. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Septian Nurfalah. Baik, saya akan presentasikan materi tentang cyber law. Pertama, definisi definisi cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia maya. Cyber law ini merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law atau hukum ruang hukum dalam eh, ruang lingkup cyber atau digital ya. Sejarah cyber law di tahun 1980-an, kebanyakan negara-negara Eropa dan Amerika Utara mulai melakukan kriminalisasi terhadap penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Maksudnya eh, tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum di dalam menggunakan komputer yang dianggap sama aja kayak tindakan melanggar hukum tanpa komputer itu mulai dipidanakan gitu. Diikuti oleh banyak negara lain di awal tahun 1990-an dengan tindak pidana seperti memasuki sistem komputer secara ilegal, merusak data dan menyebarkan virus. Lalu pada tahun 2000, pemerintah Indonesia mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas di cyberspace. Pertama, dengan disusunnya RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi yang diprakarsai oleh Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan. RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi disusun oleh tim Fakultas Hukum Unpad dan ITB. Kedua, RUU Tanda Tangan Digital diprakarsai oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan disusun oleh tim Fakultas Hukum UI, khususnya Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi LKTH. RUU tersebut akhirnya digabung menjadi RUU Informasi, Komunikasi, dan Transaksi Elektronik atau IKTE. Sejak Maret 2003, pembentukan RUU IKTE selanjutnya dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan menjadi RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Eh, Pada tanggal 25 Maret 2008, rapat paripurna DPR menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi undang-undang dan disahkan pada tanggal 21 April 2008. Dan sebelumnya ini sebelum diserahkan ke apa rapat DPR ini, eh, RUU ITE RUU ITE ini sudah diubah terlebih dahulu sebelum masuk ke DPR menjadi RUU ITE untuk lebih singkat. Asas-asas cyber law. Eh, aspek cyber law meliputi Aspek cyber law meliputi copyright atau hak cipta, trademark, defamation atau pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan dan fitnah, hacking, menyebarkan virus, akses ilegal, pengaturan sumber daya internet, pinjaman pribadi, kehati-hatian, eh, criminal liability, procedural issue, jurisdiksi, pembuktian dan penyelidikan, transaksi elektronik, pornografi, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen, dan e-commerce dan e-government. Cukup segitu aja ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, itu tadi presentasi dari Haji Sabto Novalah ya.
Baik, karena ini sudah memasuki waktu sholat maghrib, kita break dulu kurang lebih 15 menit ya bagi yang akan menunaikan sholat maghrib. Oke, silakan break dulu.
Oke, baiklah kita lanjutkan lagi ya. Sebelum ada yang mau mempresentasikan lagi, Ibu akan absen dulu ya. Dan kalian juga jangan lupa untuk absen di grup WA. Oke, baiklah kita mulai dari Prodi Sistem Informasi. Angga Aditya, Hadir, Bu. Aprilian Dwi Cahyo, Hadir, Bu. Dede Anto Wibowo, Mas Dede, mic-nya lagi rusak, Bu. oke. Fajar Nur Sidik, Fajar Nur Sidik nggak ada ya? Hilang. Ikram Nur Rohim, Ikram juga nggak ada. Muhammad Ramlan Dulugani, Muhammad Ramlan Dulugani ada nggak? Nggak. Muhammad Ajam Sidik, Hadir, Bu. Ajam Sidik. Nahda Khairunisa, Hadir, Bu. Nurul Susilawati, Hadir, Bu. Nurul, Nurul ada nggak? Hadir, Bu. Putri Dea Amanda, Hadir, Bu. Widuri Husnul Pratiwi, Widuri, ya, untuk Prodi Teknologi Informasi ya. Ahmad Junaidi, Hadir, Bu. Aji Sabto Nurfalah ada ya tadi. Alexander Dalimarta ada ya. Dari Ridu Ivana, Hadir, Bu. Desi Tiparwanti ada tadi. Hadir, Bu. Didi Saprudin ada. Fatah Fali Hilmi nggak ada ya. Fatih Muhammad Solahuddin, Fatih nggak ada. Gali Anggoro Mukti ada ya tadi ya. Hadir, Bu. Kusmudi, Hadir, Bu. Melkianus Leki ada ya tadi. Hadir, Bu. Muhammad Yahya, Muhammad Yahya, Hmm. Muhammad Farcan Setiawan, Hadir, Bu. Raden Ahmad Fauji, Raden Ahmad Fauji, Hadir, Bu. oh ada ya. Rafifa Adila, Rafifa, Rafifa nggak ada ya. Ria Puji Astuti tadi ada ya.
Hadir, Bu. Fatku Naja, Sofian Fatku Naja, Hadir, Bu. Sofian ada ya. Wildana Ihyara Rahman, Hadir, Bu. Yuli Bidada ada ya tadi ya. Hadir. Dede tadi kayak udah absen. Udah. Oke, ada yang mau presentasi lagi? Izin share screen, Bu. Dari Ridu Ivana ya? Iya, Bu. Oke, silahkan. Dari. Baik, selamat malam, Ibu Asi dan teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas terkait pengantar cyber law. Untuk yang pertama, oke, kita bahas ke definisi terlebih dahulu. Jadi apa itu cyber law? Kalau dari definisi terkait dengan cyber law ini atau hukum cyber ini, cyber law adalah aspek hukum di mana ruang lingkupnya itu terkait dengan perorangan atau subjek hukum. Nah, mereka ini menggunakan teknologi internet. Nah, dimulainya itu pada saat ketika mereka itu mulai melakukan online dan memasuki dunia cyber. Jadi ruang lingkupnya itu adalah ketika si perorangan itu atau subjek hukum tersebut mulai online dan masuk dunia cyber. Kemudian istilah dari cyber law ini juga berasal dari cyberspace law. Nah, kenapa sih ada hukum cyber atau cyber law ini? Nah, pastinya karena adanya kriminalitas di internet atau biasa kita sebut dengan cybercrime. Jadi ada tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada medianya internet, bisa itu menyerang fasilitas umum atau juga misalnya kepentingan seorang pribadi. Nah, jadi ada kriminalitas yang dilakukan terhadap fasilitas umum dan orang perorangan. Kemudian perbuatan melawan hukum tadi nih yang menggunakan internet tadi ini rawan terhadap cybercrime. Nah, kenapa bisa terjadi kriminalitas ini di internet? Ada beberapa motif yang dilakukan oleh pelakunya. Yang pertama adalah motif intelektual. Intelektual ini berarti ketika mereka melakukan kejahatan cyber atau istilahnya mereka itu mempresentasikan skill mereka, mereka merasa puas. Nah, ini adalah motif dari intelektual. Kemudian ada juga kita lihat dari motif ekonomi, politik, atau kriminal. Ini akan berdampak terhadap kerugian. Jadi mereka melakukan tindakan tersebut dengan sengaja ya, dengan sengaja mungkin mengambil keuntungan sehingga merugikan pihak lain, atau mungkin berdampak juga terhadap politik ketika misalnya orang tersebut eh, punya political person seperti itu ya, dan juga ini pasti terkait dengan kriminal. Ini adalah dua hal yang terkait dengan kenapa ada kriminalitas di internet sehingga harus ada hukum cyber. Kemudian untuk sejarah kenapa ada hukum cyber sendiri, kalau dari luar negeri ini kita bisa lihat bahwa mulai dari tahun 1980 ini, kriminalisasi terkait dengan teknologi penggunaan komputer, ini terutama di negara Eropa itu sudah mulai banyak dilakukan. Sehingga 10 tahun berjalan, tahun 90, beberapa negara ini udah banyak yang mengatur terkait dengan tindak pidana atau eh, istilahnya hal-hal ilegal yang dilakukan di dunia maya. Seperti misalnya eh, ketika seseorang itu memasuki sistem komputer secara ilegal, kemudian nanti ada sebarin virus, kemudian merusak data di sistem komputer. Nah, ini sudah banyak diatur terkait tindakan-tindakan seperti itu, walaupun belum komprehensif. Semakin lama sampai dengan saat ini, pertemuan-pertemuan dan kajian-kajian juga masih terus dilakukan terkait dengan hukum cyber ini. Kemudian kalau di Indonesia sendiri ini mulai dapat perhatian itu di tahun 90-an
Dan tahun 2000 pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas di cyberspace. Cyberspace tadi ini adalah terkait dengan tindakan internet yang ada ilegalnya tadi ya. Jadi usaha-usaha untuk regulasi terkait dengan cybercrime ini mulai dilakukan di tahun 2000, mulai efektifnya di Indonesia. Nah, gimana perkembangannya? Kita lihat dari tahun 2000 ini ada dua rancangan undang-undang, yaitu kalau kita lihat di layar nih ada RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi. Nah, yang atas ini diprakarsai oleh Dirjen Perhubungan. Dan kemudian yang kedua ini RUU Tanda Tangan Digital ini diprakarsai oleh eh, Departemen Komunikasi dan Informasi. Nah, kemudian dua dua rancangan undang-undang ini di tahun 2003 ini dilebur jadi satu. Jadi antara Dirjen Perhubungan dan Kominfo tadi mereka menjadikan satu bahan untuk rancangan undang-undang ini menjadi RUU Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan kemudian untuk kementerian juga ada perubahan nama dari departemen jadi Kementerian Kominfo tahun 2005 berubah lagi nih dari Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik menjadi RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Dan terakhir di tahun 2008 karena ada pembahasan masih diskusi terkait dengan undang-undang eh, terkait dengan elektronik, maka finalnya itu di RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, ini UU ITE yang telah disahkan di tahun 2008, pertama kali disahkan di tahun 2008, yang ada pembaruan sampai dengan di tahun 2016. Ini sejarahnya di Indonesia, kemudian kita lanjut ke asas-asas cyber law. Nah, apa itu asas-asas? Ini adalah terkait dengan penentuan di mana hukum itu bisa berlaku. Nah, kita lihat kalau asas-asasnya ini ada 6. Satu terkait dengan subjektif, kedua yang objektif teritorial, kemudian nationality, passiva nationality, protective principle, dan universality. Nah, apa itu? Kalau untuk yang subjektif ini berarti kita melihat bahwa hukum yang berlaku itu kita lihat dari tempat kejadiannya itu dilakukan dan di mana penyelesaiannya itu dilakukan. Jadi bisa jadi itu di negara yang bersangkutan atau di negara luar. Kemudian kalau yang objektif, kita melihatnya ini adalah dari akibat perbuatan tindakan itu. Nah, kalau misalnya tindakan itu eh, terjadi di luar dan dampaknya di luar, maka itu terkait dengan objektif teritorial ini. Kemudian yang ketiga ada nationality. Nah, kalau ini adalah bahwa setiap negara ini punya jurisdiksi. Jurisdiksi ini berarti kewenangan ya, kewenangan untuk menentukan di mana hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku tersebut. Kemudian yang keempat ada passiva nationality. Nah, ini penekanannya pada korbannya. Kira-kira si korban ini kewarganegaraannya ada di mana. Kemudian ada protective principle di sini menyatakan hukum berlaku itu didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara lain dari kejahatan di luar wilayahnya. Nah, ini dilihat untuk melindungi kepentingan negara lain eh, ada kaitannya dengan negara ini ya, kalau yang protective principle. Kemudian yang terakhir untuk asasnya itu adalah terkait dengan universality. Kalau ini asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus. Nah, ini disebut juga untuk universal interest jurisdiction. Jadi kalau ini mulainya eh, untuk menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Ini awalnya, cuman sampai dengan saat ini ada perluasan sehingga untuk yang tindakan ilegal ketika masuk ke atau tindakan kejahatan dengan menggunakan komputer itu sudah masuk dalam wilayah universality ini. Kemudian kesimpulan untuk bahan terkait pengantar ini adalah yang pasti dengan adanya cyber law ini terkait dengan kriminalitas yang ada di internet ini mempunyai dampak negatif yang serius ya karena eh, hukum cyber ini bisa mendorong untuk kira-kira teknologi informasi itu bisa aman. Jadi istilahnya hukum yang ada itu harus bisa mengatasi penyimpangan terkait dengan penggunaan perangkat teknologi informasi. Oke, dari saya itu saja, Ibu. Terima kasih. Oke, baik ya buat Pak Dery Ivana ya presentasinya, penyampaiannya baik sekali ya. Oke, baiklah tadi ada beberapa teman kalian yang sudah menyampaikan materi yang berkaitan tentang cyber law dari definisinya, kemudian dari sejarah keberadaannya dan sejarah perkembangannya, kemudian dari asas-asasnya ya.
Jadi saya rasa mungkin untuk materi tentang cyber law, kemudian dari contoh-contoh kejahatan itu apa saja tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian dalam presentasi. Ya. Nah, baiklah, untuk implementasi dari materi ini, Ibu akan mencoba memberikan latihan ya. Oke, Ibu di sini akan mencoba memberikan latihan sebagai contoh dari implementasi materi tentang cyber hari ini ya. Jadi tugasnya itu, jika Anda seorang cyber security, berikan contoh-contoh dari kejahatan cyber atau serangan-serangan di dunia maya dan jelaskan bagaimana langkah-langkah pencegahannya yang Anda ketahui ya. Jadi boleh lebih dari satu ya contoh yang akan kalian berikan. Kemudian bagaimana cara penanggulangi serangan-serangan tersebut sebagai seorang cyber security. Oke, baik ya, ini adalah tugas yang kalian kumpulkan selesai waktu perkuliahan. Jika tidak selesai, diperpanjang sampai jam 9 malam ya, atau jam 21. Kemudian dikirim ke grup WA. Dan jangan lupa juga untuk absen di grup WA. Nah, kemudian untuk tugas yang kedua, yaitu tugas mandiri untuk presentasi yang tahap kedua, yaitu untuk materi minggu depan ya. Di mana di sini judul materinya yaitu yang berkaitan dengan cybercrime. Di sini meliputi dari definisi dan karakter dari cybercrime, kemudian jenis-jenis dari cybercrime, kemudian faktor-faktor pendorong terjadinya cybercrime ya. Sama seperti tugas sebelumnya ya, jadi dikumpulkan 1 hari sebelum perkuliahan dimulai, batas waktu sampai jam 8.00 pagi ya. Kalian screenshot atau print screen ya untuk tugas mandirinya ini, atau kalian juga bisa melihat di rencana pembelajaran studi atau RPS di pertemuan yang pertama untuk pertemuan yang ke-10 ya ini ya. Nah, sedangkan ini yang dikerjakan pada hari ini dan dikumpulkan pada hari ini. Oke, baik. Dari tugas tersebut, ada yang mau bertanya atau yang belum memahami? Oke, saya rasa mungkin paham ya. Langsung saja silahkan dikerjakan tugas latihan.